Ya, saya akan menjelaskan mengenai strategi 1 sampai dengan strategi 5. Kita mulai dari strategi 1. Sebuah kalimat harus memiliki subjek dan verb. Oke, di sini kita sepakat ya bahwa dalam satu kalimat itu harus ada minimal satu subjek dan satu verb. Oke, bagaimana cara mencarinya? Jika dalam sebuah kalimat sudah ada subjek dan sudah ada verbnya, maka kita tidak perlu mencari subjek dan verbnya lagi. Tapi jika salah satunya tidak ada, maka kita tinggal mencari mana yang tidak ada. Jangan lupa lihat kesesuaiannya dengan tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak ya, di sini bisa dilihat subjek tunggal, verbnya biasanya berakhiran dengan s. Contoh, she, he, dan it. She, he, dan it itu verbnya biasanya berakhiran dengan s. She reads, she has, she is. Kalau is lampaunya berarti she was ya. Sementara kalau jamak ada I, you, they, we ya. They itu memakai verb 1, they read, you read. Kemudian we read. Kemudian have dan has itu they have, you have, I have. Kemudian untuk the students itu memakai are atau lampaunya memakai were. Kecuali untuk subjek I itu memakai am dan juga was. Nah, itu kecuali untuk yang subjek I. Caranya adalah jika dalam satu kalimat seperti ini, bacalah kalimat tersebut secara utuh dari depan sampai belakang. Bla 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 was backed up for months on the freeway. Ternyata langsung ketemu kata apa? Kata was. Nah, was ini adalah verb. Maka kalau sudah ada verb, kita tidak perlu mencari lagi verb di dalam jawaban. Yang kita perlukan adalah sudah adakah subjek dalam kalimat tersebut? Dalam kalimat tersebut belum ada subjeknya, maka kita mencari subjek. Yang A dan B ini bukan subjek. Subjek ada di dalam jawaban C dan D. Traffic dan cars. Bagaimana memilih jawaban yang benar? Kita lihat kesesuaiannya antara verb dan juga subjek. Was di sini adalah verb. Nah, kita cari ya subjeknya. Traffic ini penggantinya adalah it. Cars penggantinya adalah they. Yang cocok dengan was, apakah it was atau they was? Tentu saja yang cocok adalah it. Maka jawabannya adalah traffic. Yeah, okay. Now I would like to give you explanation about object of preposition for strategy 2. Oke, preposition ini adalah kata depan. Dalam bahasa Indonesia adalah di, ke, dari. Dalam bahasa Inggris banyak sekali ya. Ada in, on, at, between, under, above, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika ada preposition seperti ini, maka kata yang mengikutinya itu adalah bukan subjek. Contohnya adalah kalimat tersebut. Nah, kalimat di sini memiliki dua preposisi, yaitu after dan juga by. Ingat ya, kata benda yang mengikuti preposisi itu bukan subjek. Jadi dari kalimat tersebut, meskipun after his exam ini muncul di awal, his exam di sini bukan subjek. Kenapa? Karena mengikuti preposisi after. Nah, jadi subjeknya di sini adalah Tom dan juga verbnya adalah will. Begitu juga dengan kata by boat. Jika kata by boat ini muncul di awal, boat di sini tidak bisa dianggap sebagai subjek karena mengikuti kata by sebagai preposition. Contoh pengerjaannya adalah with his friend bla 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 found the movie theater. Nah, langsung kita lihat apakah ada verbnya. Verbnya kita temukan ada kata found. Ada kata found ya. Nah, kita lihat karena sudah ada verbnya, maka you don't need any kind of verb in the answer. Yang ada verbnya kita eliminasi. Ada kata has di sini ya. Has ini adalah verb. Karena sudah ada verb dalam soal, tidak perlu ada verb lagi dalam jawaban. Ini kita eliminasi. Bagaimana dengan subjek? Nah, kita lihat hati-hati di sini ada kata his friend. Jangan pernah berpikir ini subjek. Kenapa? Karena his friend di sini mengikuti preposisi with. Nah, semua yang mengikuti preposisi with, maka itu namanya adalah object of preposition, bukan subject. So, this sentence has no subject. Kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Kalimat tersebut tidak memiliki subjek, maka Anda harus mencari subjek dalam kalimat tersebut, yaitu he. Nah, satu-satunya jawaban dari B, C, dan D yang ada subjeknya adalah he. Nah, itu adalah cara mengerjakan strategi kedua. Okay, then I would like to give you explanation about the next strategy, strategy 3 and 4. Why I combined those strategies? Because they have similarities in the theory. Okay, kita masuk ke dalam present participle dan juga past participle. Present participle itu adalah verb
ing atau verb ing. Jadi kalau kita menemukan ada verb bentuknya ing, itu disebut dengan present participle. Sementara past participle itu adalah verb to dan verb 3. Oke, kita sepakat ya dengan istilah tersebut. Nah, sekali lagi saya terangkan bahwa verb ing belum tentu verb. Nah, jangan pernah menganggap verb ing itu adalah verb. Sekali lagi ya, verb ing itu belum tentu verb. Verb ing itu bisa dianggap verb jika didahului dengan to be. To be ada apa saja? Ada am, is, are, kemudian lampaunya ada was dan were. Oke, jadi verb ing yang didahului dengan to be itu baru bisa disebut sebagai verb. Jika tidak didahului dengan to be, maka verb ing tersebut tidak dianggap sebagai verb. Begitu juga di sini ya dengan verb 3. Verb 3 ini dianggap verb jika diawali dengan has, have, dan had. Jika tidak diawali dengan has, have, dan had, maka dianggap sebagai adjective. Contoh di sini Anda bisa melihat kalimatnya. The boy is standing in the corner. The boy standing in the corner was naughty. Nah, di sini ada kalimat pertama yaitu the boy is standing in the corner. Sama-sama memakai kata standing. Kalimat pertama dan kedua sama-sama memakai kata standing atau verb ing. Kalimat yang pertama karena didahului dengan is itu adalah salah satu dari to be, maka standing tersebut dianggap sebagai verb, mengikuti status dari to be tersebut sebagai verb. Sementara kalimat yang kedua, standing tersebut tidak diawali sama sekali dengan to be. Maka standing di sini adalah sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, verb yang ada dalam kalimat kedua ternyata ada di belakang, yaitu was. Jadi Anda harus bisa membedakan ya, antara verb yang di atas dengan yang di bawah posisinya berbeda. Bagaimana dengan past participle? Ingat ya, past participle adalah verb to and then verb 3. Ada 3 contoh kalimat di sini, ada she painted this picture, she has painted this picture, kemudian the picture painted by Karen is now in a museum. Nah, sama-sama pakai kata painted, tiga-tiganya memiliki posisi yang berbeda. Untuk painted yang pertama ini adalah verb to, dianggap sebagai verb. Kenapa verb to? Karena muncul langsung setelah subjek. Ingat, hanya ada 3 jenis verb yang bisa muncul setelah subjek. 1, verb 1, 2, verb 1 as, es, dan verb 2. Nah, untuk yang kedua, kalimat yang kedua, painted di sini adalah verb 3. Bagaimana saya tahu painted yang ada di kalimat kedua verb 3? Karena diawali dengan has. Ingat ya, has, have, dan had itu hanya bisa diikuti oleh verb 3. Jadi meskipun painted ini dan ini sama bentuknya, tapi posisinya berbeda. Nah, walaupun posisinya berbeda, keduanya masih disebut sebagai verb. Beda dengan kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga di sini Anda bisa melihat ya, verbnya ada di belakang, yaitu is. Jadi painted di depan sebagai apa? Bukan sebagai verb, tetapi sebagai adjective. Nah, cara pengerjaan soalnya di sini, contoh, ada soal seperti ini ya. The child, bla bla bla, playing in the yard is my son. Yang Anda cari di sini verbnya mana? Jangan terkecoh dengan playing. Ingat, verb ing belum tentu verb. Jadi playing di sini belum tentu verb ya. Anda cari dulu verb yang sebenarnya dalam kalimat tersebut apa. Ternyata verbnya ada di belakang, yaitu is. Ingat, if you have a verb in a sentence, so you don't need any kind of verb in the answer. Kalau sudah ada verb dalam kalimat, maka nggak perlu lagi cari verbnya. Kita eliminasi dulu yang ada verbnya. B, is. Verb ya. Maka tidak perlu kita pilih lagi, karena sudah ada verb dalam kalimat. D, was. Itu juga tidak perlu kita pilih. Sisa jawabannya ada now dan he. Kalau sudah ketemu verb dalam soal, kita cari subjeknya. Ada subjeknya, ada apa? Ternyata di sini subjeknya ada the child. Jadi kesimpulannya, kalimat tersebut sudah lengkap, sudah ada subjek dan sudah ada verb, so you don't need any subject or verb. Verbnya sudah ada, subjeknya sudah ada. Maka kalau subjeknya sudah ada, tidak perlu subjek lagi. Di sini, C jawabannya adalah he. He itu adalah subjek. Maka kalau Anda pilih C, itu akan jadi double subject. You don't need to choose C. Jadi is tadi sudah eliminasi, was sudah eliminasi, he juga sudah dieliminasi, maka jawaban satu-satunya adalah now. Begitu juga untuk yang past participle. Nah, jika ada kalimat seperti ini, yang perlu Anda cari pertama apa? Ya, yang pertama dicari adalah will atau verbnya. Di sini sudah ada verb yaitu will, maka kita eliminasi jawaban yang ada verbnya. A, have, ini ada verb ya, kita hilangkan. B,
Were, ini juga verb. Kita eliminasi. Berarti A dan B bukan jawaban ya, karena sudah ada will di dalam soal. Nah, kita lihat subjeknya. Sudah adakah subjek? Ada, yaitu the packages. The packages. Maka kalau sudah ada subjek, Anda nggak perlu subjek lagi dan juga tidak memerlukan objek lagi. Jawaban yang tersisa hanya yang D, yaitu just. Ya, selanjutnya untuk strategi 5, untuk strategi terakhir di structure 1. Oke, yang terakhir adalah untuk kalimat dengan lebih dari satu clause. Bagaimana jika terdapat lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb? Nah, tadi di teori pertama kali yang Anda pelajari adalah jika terdapat lebih dari satu subjek dan verb, maka you need a connector. Anda memerlukan konektor. Konektor pertama yang kita pelajari adalah coordinate connector. Ada 5 coordinate connector yang perlu Anda hafalkan. Nah, ada and, but, or, so, dan yet. Yang perlu dicatat di sini adalah and, but, or, so, dan yet. Ini merupakan coordinate connector yang menghubungkan dua klausa. Jadi menghubungkan dua pasang subjek dan verb. Letaknya harus berada di tengah. Harus berada di tengah. Jadi syarat adanya coordinate connector ini adalah ada terdapat lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Jadi pasangan subjek dan verb sebelah kiri dan pasangan subjek dan verb sebelah kanan. Nah, contohnya di sini ya. Jika ada sebuah kalimat seperti ini. A power failure occurred, the lamps went out. Nah, kita lihat. A power failure ini adalah subjek, occurred ini adalah verb. Nah, sudah ada satu pasang subjek dan verb. Kemudian di belakang, di sini ada ya. The lamps went out. The lamps di sini adalah subjek, went out ini adalah verb. Jadi kalau kita membayangkan, ini sebelah kiri sudah ada subjek dan verb, sebelah kanan sudah ada subjek dan verb. Maka kalau ada dua pasang subjek dan verb, yang kita perlukan apa? Konektor. Nah, konektornya di sini karena berada di tengah, itu pilihan jawabannya. Salah satu dari and, but, or, so, dan yet. Kira-kira yang mana yang dalam jawaban? Ada then, ada so, later, dan next. Nah, satu-satunya jawaban yang ada di sini adalah so. Ini adalah coordinate connectors. Ini cara untuk menjawab strategi 5.